Yang jahat dapat ditaklukkan. Di tengah-tengah keputusasaan orang-orang Betulia yang mencela para pemimpin kota dan juga Usia yang tak memiliki pengharapan, di mana ia bersumpah kepada rakyat untuk menyerahkan kota itu kepada Asyur. Maka muncullah Yudit. Ia seorang janda, istri Manase. Ia telah menjanda selama 3 tahun 4 bulan. Ia tidur di atas gubuk di atas atap rumahnya. Dipakainya kain kabung setiap hari. Selalu berpuasa setiap hari kecuali malam Sabat, hari Sabat dan hari-hari raya besar orang Israel. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan hal-hal buruk tentangnya, karena ia sangat takut akan Allah. Selain itu, Yudit sangat cantik dan elok parasnya. Yudit pun mengundang penatua-penatua kotanya, Habris dan Harmis. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka jangan sampai melupakan Tuhan dan tetap berpengharapan. Selain itu, Yudit mengajak mereka untuk bersyukur kepada Tuhan dan memandang peristiwa ini sebagai sebuah cobaan yang juga telah dialami dan diatasi oleh nenek moyang mereka di masa lalu. Dan yang menarik di akhir pertemuan ini, ada 2 solusi yang berbeda antara Yudit dan para penatua ini. Pertama, para penatua ini memohon Yudit, orang yang saleh ini, untuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menurunkan hujan sehingga sumur-sumur mereka tidak kering lagi. Kedua, Yudit hanya meminta mereka untuk berdiri di pintu gerbang kota pada malam hari, dan Yudit akan keluar bersama dayangnya. Dan ia pun tidak menceritakan apa yang akan ia lakukan pada malam itu. Setelah itu, Yudit pun berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, Allahku, dengarkanlah aku ini, seorang janda, sebab kekuasaanmu tidak terletak di dalam jumlah besar, dan kekuatanmu tidak pula pada orang-orang perkasa. Sebaliknya, Engkau adalah orang yang hina dina, penolong orang kecil, pembantu orang lemah, pelindung orang yang kehilangan akal, dan penyelamat orang yang tanpa harapan. Ya, ya, Allah Bapakku, Allah pusaka Israel, penguasa langit dan bumi, pencipta air, raja segala makhluk, dengarkanlah doaku." Singkat cerita, setelah Yudit berdoa kepada Allah, ia menanggalkan pakaian kabungnya, mandi, mengurapi dirinya dengan minyak wangi-wangian yang paling baik, menyisir rambut kepalanya, berdandan, mengenakan perhiasan, dan juga dikenakannya pakaian pesta pada dirinya. Ia tampak cantik sekali. Kemudian, ia keluar dari rumahnya menuju pintu gerbang kota Betuliah, dan di situ ada Usia dan para penatua kota, Habris dan Harmis. Setelah itu, Yudit pun bersujud di hadapan Allah dan meminta orang-orang yang ada di situ untuk membukakan pintu gerbang baginya. Hal itu pun terjadi. Kemudian, Yudit turun dari gunung sampai di lembah, hingga orang banyak di kota itu tidak dapat melihatnya lagi. Yudit pun masuk ke perkemahan para musuh dan meminta untuk bertemu dengan Holofernes. Singkat cerita, Yudit pun bertemu dengan Holofernes, dan ia ikut dalam perjamuannya. Setelah orang banyak pergi, maka tinggallah Holofernes yang tertidur lelap dalam kemahnya. Dan pada saat itulah Yudit menghampiri pembaringan Holofernes, berdoa kepada Allah, lalu memenggal kepala Holofernes dan membawa kepala itu keluar ke perkemahan para tentaranya. Kemudian Yudit membawanya ke kota Betuliah, dan semua orang bersorak-sorai atas peristiwa itu.
Lalu orang-orang Yahudi pun menyerang perkemahan Asyur, dan mereka menang, hingga tentara Asyur pun pergi dari tanah mereka. Akhirnya, mereka pun bersyukur kepada Allah. Gambaran Yudit yang begitu berani masuk ke perkemahan Asyur dan memenggal kepala Holofernes adalah sebuah gambaran mengenai pergulatan spiritual seseorang di hadapan yang jahat. Apa yang harus kuperbuat? Dan dalam kisah ini, Yudit memberikan jawabannya. Yang jahat hanya bisa dikalahkan jika kita berani masuk ke perkemahan musuh, bertemu dengan kepala pasukannya, dan memenggal kepalanya. Maka, dalam sebuah perjalanan batin, yang patut ditanyakan adalah apa yang menjadi Holofernesku di dalam hidupku selama ini. Mungkin saja itu hal-hal yang sederhana, seperti rasa malas, benci, marah yang berkepanjangan, sedih yang terus-menerus, kekesalan yang tanpa akhir, namun sedikit demi sedikit dapat menguras sumber mata air hidup kita dan membuat sumur-sumur berkat dalam hidup kita menjadi kering. Jika kita tidak berani berhadapan dengan Holofernes kita masing-masing, jangan berharap bahwa kota Betulia, kota kehidupan yang kita cintai ini dapat terus bertahan lama dan membawa banyak buah. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya.